Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka halaman 35 barisan dari bawah kedua. Halaman 35 barisan dari bawah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan utawi hadis an Jabirin dari sahabat Jabir. Apa kata Rasul dalam sabdanya? Idza atakum dikala datang kepada kamu semuanya. Siapa as-sa'ilu, orang yang minta, fadahu, maka menaruhlah kamu semuanya fiyadi dalam tangannya, walau dilfan, meskipun itu adanya kikil muharrikon yang ada pada tapak kaki. Hadis dari Imam Jabir, Rasulullah bersabda, dikala datang kepada kamu semuanya orang yang minta, maka kata Rasul, fadahu fi yadihi, berikanlah pada tangannya meskipun hanya satu kikil atau bagian dari telapak kaki hewan yang biasa dimakan. Artinya apa? Kikil itu meskipun sesuatu yang enggak ada harganya, meskipun kalau bahasa kita ya meskipun cuman 10.000, 5.000, 2.000 yang enggak ada harganya, tapi itu bermanfaat untuk mereka. Siapa itu? Orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar-benar meminta. Artinya apa? Kita memberikannya itu karena mereka itu membutuhkan. Dalam artian benar-benar miskin. Pak, minta makan Pak, kasih. Meskipun kita cumanya lauk kerupuk. Pak, minta minum Pak, kasih. Meskipun adanya air putih. Artinya kalau Rasul memerintahkan memberi pada orang-orang yang minta, itu adalah perintah, kemuliaan yang akan kita dapatkan kalau kita bisa menjalani. Ini yang gak modus, mintanya benar-benar kebutuhan. Lah kalau yang modus mah beda lagi. Kalau modus kan begitu, macam-macam. Kalau di YouTube macam-macam. Kakinya nggak untung, ternyata diseweling dalam celananya. Tangannya nggak untung, diumpetin dalam perutnya. Nggak buta, pakai kaca hitam, biar kelihatan buta dituntun lagi. Nah ini modus. Artinya
Itu suatu pekerjaan bagi mereka, bukan meminta karena memang mereka butuh. Yang dipelajarkan buat kita, silahkan kita memberi karena itu perintah Rasul. Bagi siapa? Orang-orang yang benar meminta atas kebutuhannya. Contoh, Pak, saya kedinginan, sarung saya cuma satu, ini basah. Bapak kalau ada sarung, saya minta sarungnya Pak, kasih kalau memang kita punya. Kenapa? Karena memang dia butuh. Sarungnya cuma satu, dipakai hujanan, basah. Buat sholat nggak bisa. Nah itu kita diperintahkan memberi. Kalau memberi ya jangan yang sepek, orang buat sholat, buat tidur, bawa pakai sarung, ngasih sarung yang nggak pantas. Enggak. Artinya kalau memberi, kalau memang bisa baru, memberinya ya beri kasih baru. Kalau nggak bisa memberi baru, yang minimal bisa nutup aurat, bisa buat sholat, bisa buat selimut, kemul tidur. Yang penting masih layak untuk dipakai. Nah kalau seandainya kau mintanya, Pak, minta Pak, mau nginep sebentar semalam aja, karena saya mau lanjutin perjalanan masih jauh. Contohnya, nah ini kalau yang model kayak begini, kalau di tempat kita kan harus ada laporan. Jangan asal terima. Ya kalau yang kita terima itu orangnya memang benar butuh. Kalau modus nginep beneran, kita tidur barang kita habis diambil. Nah, makanya ada kalau istilah kayak begitu kebutuhannya, izin laporan Pak RT. Pak RT ini ada tamu mau nginep semalam. Nah, Pak RT-nya minta, ada tolong KTP-nya dong. Nah, gitu. Silahkan beri penginapan kalau memang dia membutuhkan. Apalagi kalau masjid, Pak mau nginep di masjid, boleh nggak boleh, silakan. Meskipun yang kita berikan itu walaupun kikil kalau orang Arab itu nggak terpakai Pak, nggak ada harganya. Bagian kaki paling bawah itu kalau di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu murah. Kita bisa memberi kadarnya sesuatu yang murah, tapi berharga buat mereka. Itu luar biasa. Artinya jangan sampai kita nolak kalau kita memang punya. Kalau nggak punya mah bebas, mohon maaf, baru kosong. Nah kalau punya mah jangan pelit. Kalau punya ya udah kasihkan apa yang kita punya. Pak, saya nggak ada nasi, adanya cuma jajan Pak, karena istri saya belum masak. Kasihkan jajan untuk mengganjal perut mereka. Silahkan. Meskipun jajan itu sebenarnya di keluarga kita itu nggak terpakai. Kenapa? Karena nggak ada yang suka. Yang terpenting syariatnya, ada orang meminta, kita kalau mampu memberi, berikanlah. Syariatnya meminta, kita memberi. Itulah bagian kemuliaan yang Rasulullah ajarkan. Yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang atas itu lebih bagus, lebih mulia, lebih agung daripada tangan yang di bawah. Ini adalah bagian dari akhlak kita yang diajarkan Rasulullah, bagaimana kita bisa memberi meskipun kadarnya kadar kemampuan kita. Jadi nggak memberatkan Pak. Nah kalau mintanya kok yang aneh-aneh, yang kita nggak bisa, nggak mampu, ya nggak usah, mohon maaf. Ada orang minta-minta, nggak bisa durian, minta durian. Ya
Mohon maaf Pak, nggak ada durian di sini. Musimnya bukan musim durian Pak, musimnya jeruk. Begitu. Bapak mau jeruk? Sebentar, ini ada di kulkas jeruk. Aku nggak mau jeruk, tamu kok nganyang. Orang minta kok nganyang. Aku nggak mau jeruk, maunya durian. Ya mohon maaf. Nah seperti ini kalau modelnya kayak begini, nggak kewajiban kita ngasih, nggak harus kita ngasih. Kenapa? Itu bukan kapasitasnya orang minta, tapi itu kapasitasnya orang yang perlu. Orang perlu durian. Wabnu Asakir, dan hadis dari Ibnu Asakir, ada dari Umar, dari Ibnu Umar, ma itulah tidak ala ahadikum atas di antara kamu semuanya. Idza arada dikala menginginkan siapa ahad ayat sedekah, yaitu untuk bersedekah lillahi yang karena Allah. Sedekah tatawu, sedekah tatawu dengan sedekah sunnah. Ayat ja'alaha, yaitu untuk menjadikannya siapa ahad pada sedekah al-walidihi, untuk atau diperuntukkan untuk orang tuanya. Idza kana dikala ada siapa walid al-walidayhi, pada kedua orang tuanya. Idza kana dikala ada siapa walid muslimaini, itu dua-duanya muslim, fayakunu, maka itu ada apa ajruha, apa pahalanya sedekah, lahuma, itu tetap bagi keduanya walid, walahu, dan baginya anak yang sedekah, mislu ujurihima, itu sepadannya pahalanya kedua orang tuanya, bighairi ayyan qasar, dengan tanpa berkurang, min ujurihima, dari pahala keduanya, syai'an, apa sesuatu, syai'an, apanya sesuatu. Ada hadis dari Ibnu Asakir, dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, tidaklah ada bagi kamu semuanya jika kamu menginginkan, idza arada an yatasaddaqa lillahi shadaqatan tatawwu'i, menginginkan untuk sedekah sunnah, yang sedekah itu diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Ayat ja'alaha al-walidaini idza kana muslimaini, dikala keduanya itu semuanya muslim, fayakunu ajruha lahuma, maka baginya pahala diperuntukkan keduanya itu sampai juga pahalanya sendiri juga sampai, dan tidak ada kurang sedikit pun. Pahala itu diberikan penuh oleh Allah karena sedekah yang diperuntukkan. Maksudnya begini,
kita punya orang tua, baik orang tuanya kita itu masih hidup atau orang tua kita itu sudah tidak ada. Kemudian kita punya lembaran rezeki. Contohnya bisa membeli mushaf atau Al-Quran, atau bisa buat es tapi satu trim tahu banyak. Kita niatkan ini sedekah es satu trim, saya sedekah, tapi juga ini saya sedekahnya saya peruntukkan untuk kedua orang tua saya. Baik orang tua kita itu sudah tidak ada atau orang tua kita masih ada, itu sedekah es satu trim pahalanya diberikan kepada kita, juga diberikan untuk kedua orang tua kita. Meskipun beliau masih hidup, Pak, iya. Apalagi beliau sudah nggak ada, itu lebih bermanfaat untuknya. Contoh sedekah mushaf, kalau yang sekarang baru ramai kan beli mushaf, beli Al-Quran, beli 30, beli 50. Niatnya untuk sedekah, untuk dirinya, keluarganya, juga untuk kedua orang tuanya. Dan kata Rasul, sedekah yang seperti ini baginya tetap ada pahala, tanpa berkurang sedikit pun, meskipun itu sedekah diperuntukkan kedua orang tuanya. Dia dapat pahala sebanyak Al-Quran yang dia sedekahkan, juga dia orang tuanya juga dapat pahala sebanyak Al-Quran yang mereka bagikan. Lah Pak, itu kan berarti anak yang kaya, Pak. Yang kaya bisa bersedekah seperti itu, sedangkan yang miskin bagaimana, Pak? Kalau yang miskin udah repot dengan kebutuhannya, kurang nyukupin kebutuhannya, maka sedekahlah dengan amal-amal ibadah kebaikan yang diperuntukkan untuk dirinya ataupun untuk kedua orang tuanya. Contoh, ada duri di tengah jalan, ada paku di tengah jalan, kita ambil duri itu, kita ambil paku itu dengan niatan ini, saya ambil duri, saya ambil paku, ini kuhadiahkan untuk orang tua. Pahalanya teruntuk orang tua. Maka ngambil duri di jalan yang sehingga duri itu kalau ada orang lewat nyocok, paku kalau kena mobilnya gembes atau motornya gembes, itu pun bagian dari sedekah. Ngambil duri, ngambil paku itu pahalanya kita dapat sedekah penuh yang kita kerjakan. Kemudian orang tua kita pun dapat dengan apa yang kita lakukan, sama pahalanya juga penuh. Artinya apa? Agama Islam itu agama yang seimbang. Meskipun kita nggak punya apa-apa, tapi bagi kita kesehatan kita itu buat berderma.
Artinya apa? Ada orang kaya yang jarang ke masjid tapi bangun masjid. Ada orang miskin nggak bisa nyumbang masjid tapi rajin ke masjid. Kemudian ini semuanya bisa jalan. Kalau orang yang kaya pantas, kenapa nggak bisa datang ke masjid? Mereka sibuk ngurusin bisnis, mereka sibuk ngurusin kerjaan, mereka sibuk ngasih makan orang. Kenapa? Karena pekerjaan yang mereka jalani tidak bisa dipegang sendiri. Mereka punya karyawan, mereka tanggung jawab dengan karyawannya. Karena banyak keluarga yang dia topang, banyak keluarga yang dia tanggung, cukup tidaknya tergantung dia. Makanya mereka jarang bisa iktikaf kayak begini, duduk manis. Tapi kita juga seimbang. Pengangguran berat, miskin dia, di rumah gak punya apa-apa, tapi kebangetan ngeramein masjid enggak, datang ke masjid enggak, ngaji enggak. Kamu ngapain? Sibuk sendiri. Apa sibuk sendiri? Ya apa aja. Sibuk nonton sinetron, sibuk WA-an, sibuk pokoknya nyibukin diri. Ini jadinya masalah nanti. Kenapa masalah? Kita sudah gak bermanfaat untuk orang lain, tapi kita sendiri gak manfaat untuk diri kita sendiri. Supaya kita seimbang, apa yang disabdakan Rasul, kalau seandainya kita nggak bisa memberi, minimal jangan minta. Usaha. Seandainya kita bisa memberi pun jangan sombong, jangan besar hati. Seandainya kita miskin, nggak punya apa-apa, yang penting buat kita mau usaha dan sabar. Jangan ngandalin pada orang lain. Nanti juga dianterin. Kan ada kisah. Ada orang kaya masak, yang rewang banyak, yang bantuin banyak. Ada tetangga miskin yang masak itu ramai di tempatnya orang kaya, dan baunya masakan itu sampai tempatnya orang miskin. Wah, yang bantuin banyak, baunya juga sampai sini. Nanti juga dianterin, gitu kan tetangganya. Ya ditungguin jam 9, anaknya emak nggak masak, enggak. Sabar ya, nunggu apa mak? Ya nunggu. Anaknya udah lapar, jam 12 mak. Lapar mak, masak, nunggu ya sebentar. Apa yang ditunggu sih mak? Sabar aja. Padahal di rumah memang nggak ada nasi yang dimasak, nggak ada lauk yang, nggak ada duit yang buat beli lauk. Tapi kenapa nggak ngomong sama anak? Akhirnya bener sampai sore nggak ada anteran. Anaknya kelaparan. Anaknya nggak sabar datang ke dapur sendiri. Oh, mak bilang sabar itu karena nggak ada yang dimasak. Bapak masih kerja. Artinya, meskipun kita nggak punya apa-apa, usaha. Jangan ngandelin pemberian orang lain. Nunggu ya nak, bapak nanti kalau pulang mudah-mudahan bawa rezeki. Bapak kerja. Tapi kalau kita jujur sama anak kan anak nggak kelencengan.
nggak kelaparan, tunggu jam 9, udah lapar, diisi, udah itu adanya air minum dulu ya, duhur minum air lagi, asar kagak ada. Coba kalau kita jujur dari awal kan anak akhirnya maklum, oh iya ya, memang nggak ada apa-apa. Yang sangat parah itu kalau apa? Diri kita dalam hidup nunggu pemberian orang lain, nunggu belas kasihannya orang lain, sedangkan kita sehat bukan, sedangkan kita punya kesempatan untuk merubah diri, punya kesempatan untuk berusaha, tapi tidak mau melakukan. Akhirnya apa? Kecewa. Gimana kita bisa menghadiahkan untuk orang tua kita, kita sendiri kurang. Kalau nggak mampu menghadiahkan dengan harta, hadiahkan dengan bacaan kalimat Al-Quran, hadiahkan kalimat-kalimat thayyibah, hadiahkan kalimat-kalimat zikir. Ya Allah, saya zikir la ilaha illallah. Ini pahala la ilaha illallah zikir saya ya Allah untuk kedua orang tua saya. Ya Allah, saya baca Al-Quran ya Allah. Saya nggak bisa ngasih harta, kuperuntukkan orang tua saya. Tidak bisa memberikan kiriman sedekah harta, tapi saya bisa mengirimkan Al-Quran, bacain Al-Quran. Dapat. Kalau orang tua masih hidup dibaca Al-Quran kan nggak tahu Pak. Nanti ada afatnya sendiri. Apa afat itu? Pasti ada bekasnya sendiri. Nah, kalau orang tua yang masih kan maunya kan begitu, yang tentengan kan begitu. Dan kalau anaknya punya, kalau nggak punya, itu makanya Rasulullah itu bijaksana. Apa yang diajarkan buat kita hidup bisa legowo. Artinya dada kita bisa luas, pola pikirnya bisa kita luas kalau kita bisa selalu memahami satu sama yang lain. Kita kalau udah tahu anak kita pada miskin nggak punya, jangan diharap-harap. Ya udah nak, nggak usah bawa apa-apa, doain bapak ibu biar bapak ibu sehat. Ya udah nak, datang aja. Yang penting kamu bisa silaturahim sampai sini dah, alhamdulillah. Melepas kerinduan. Jangan bedain anak yang kaya bawa mobil sambut. Silakan dulu, ini bapak ibu udah masak tuh, ambil makan. Datangnya bawa mobil. Kalau yang datangnya naik angkot, oh iya kamu datangnya alhamdulillah sana bagian cuci piring, bagian masak tuh belum dimasak memang, boro-boro disediain, boro-boro disambutnya suruh cuci piring. Ini jadi masalah. Kita kalau memperlakukan anak kita supaya jadi sedekah semuanya, perlakukan mereka dengan sama. Mau yang anak kita yang kaya, kalau memang adanya belum bersih, kita tolong sapuin. Ibu atau bapak belum sempat nyapu. Meskipun datangnya mereka pakai Fortuner, kira-kira berani gak Pak? Bono-bono berani. Orang datangnya Fortuner, paling yang disuruh yang itu aja. Yang datang gak bawa kepolan aja. Makanya anak jadinya apa? Ini nilai sedekah sunnah. Tapi jadi apa? Jadi anak itu cemburu. Iya ya. Kalau si A datang disambut,
Ini yang lebih parah. Kalau datangnya Fortuner, uang sakunya anaknya, cucunya, ngasih sakunya gede. Kalau yang datangnya kok pakai angkot, kalau ngasih uang sakunya kecil. Iya enggak? Ini bener Pak. Inilah yang kita jadi nggak jadi sedekah. Inilah yang jadi masalah kedepannya buat kita. Ya mau siapa aja, kalau memang itu anak kita, cucu kita, kalau kasih saku ya sama. Mau datangnya pakai angkot, naik angkot, mau datangnya pakai Fortuner ya sama. Kalau 10.000 semuanya. Kalau ke dapur semuanya. Kalau makan ya makan bersama semuanya. Ini supaya apa? Sedekah sunnah tapi berlaku untuk semuanya. Sedekah sunnah bisa menjadi silaturahmi bersama. Sedekah sunnah bisa menjadikan akur baik dunia maupun akhir. Lah kan ngasih sang cucu kan sedekah. Ngasih makan, nyambut mantu, nyambut anak itu kan sedekah. Tapi gara-gara dibedain, ini jadi masalah buat kita. Makanya kalau kita yang punya anak banyak, sama ratakan. Mau yang datang siapa aja, kalau kita punya kepentingan, kalau kita mau ngomongin aja. Nah, belum masak, tolong bantu ibu masak. Siapa aja, jangan pilih-pilih. Ini ngelatih sedekahnya badan. Kalau seandainya ada iuran apa aja, contohnya orang tua di rumah sakit butuh biaya, orang tua sudah nggak punya apa-apa, anaknya pada misah, kita butuh pertolongan anak ngomong, nah aku di rumah sakit, biayanya sekian, biar apa? Biar anak itu juga bisa membantu sedekah untuk orang tuanya. Adapun nanti kemampuannya jangan kita tuntut, mereka mau ngasih berapapun, yang penting kita udah cerita. Jangan sampai apa? Yang kaya diajak ngomong, yang miskin gak diajak ngomong. Walau ujung-ujungnya juga si A boro-boro bantu, makan aja susah, nanti jadi kesinggung. Siapa tahu mereka malah justru yang mau membantu kita. Kan nggak tahu. Itu. Makanya ngomongnya juga semuanya diomongin. Ini namanya menerapkan sedekah sunnah dalam keluarga kita. Kalau kepada orang lain bagaimana Pak? Sedekah sunnah sama. Kepada orang lain pun kalau kita memperlakukan harus sama. Contoh, ada janda punya anak banyak, tapi jandanya masih kinis-kinis. Apa kinis-kinis Pak? Muda, cantik, anaknya banyak. Kemudian juga ada janda tua, nggak punya, cantiknya enggak, sama-sama miskinnya. Kira-kira bagi kita ini, kita memperlakukan sama nggak sedekahnya kita kepada mereka? Kalau kita ingin sedekah sama mereka,
Kalau yang muda bisa-bisa ini bapak sodakohnya datang sendiri ke rumahnya, datang sendiri. Tapi kalau yang tua boro-boro datang sendiri, titip sama istri, "Neng, tolong anterin si A ketemu aja kagak." Padahal ini sama, janda miskin, janda punya banyak anak. Cuman kenapa kita beda perlakuan? Karena inilah yang disebut kita gak pakai apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau seandainya janda tua kita suruh datang istri kita untuk membantu, ya udah, janda muda juga sama. Kita perintahkan istri kita untuk datang membantu. Malah jangan ngasih harapan. Di rumah ada ini janda muda ini kesempatan nih, bantu terus, datang terus. Akhirnya apa? Janda muda ada pengharapan, aduh ini bapak haji ganteng amat ini, dermawan mau bantu, aku mau Pak Haji jadi istri kedua. Wah, repot jadinya. Ini karena apa? Nerapin sedekah sunnah. Ya mudah-mudahan kita selamat kayak begitu. Makanya kalau seandainya kok jandanya janda muda, mendingan sama perlakuannya. Kalau titip istri, neng itu anterin, neng itu anterin gitu. Jadi kita nggak jadi masalah. Sama-sama apa? Sama-sama nggak ketemu, sama-sama nggak melihat, sama-sama tidak menyerahkan. Tapi lewat istri. Loh, begitu Pak. Dan pahala yang diperuntukkan pahalanya sama. Kita yang sedekah kepada orang lain, sedekah itu pahalanya sama. Sama orang yang nganter memberikan kepada orang itu pahalanya sama. Apalagi yang dihadiahkan atau diperuntukkan itu juga sama. Dapat pahalanya. Ini hadisnya dari Ibnu Asakir, dari Imam Ibnu Umar. Ini penting. Kenapa kita bahas? Kenapa Rasulullah zaman dulu udah bahas kayak begini? Dulu juga ada kisah-kisah sahabat yang kayak begitu. Itu mau sedekah, niatnya mau sedekah, tapi sedekahnya ada embel-embelnya. Sedekahnya ada kemauannya, sedekahnya ada kepentingannya. Makanya Rasulullah itu bijaksana. Kalau kita niatan baik, Allah akan menulis baik. Rasulullah jadi saksinya. Kalau kita niatan buruk, juga Allah akan menulis buruk. Rasulullah jadi saksinya. Ini yang biasa di sini biasanya apa itu? Yasin. Kalau ada 7 hari, 40 hari biasanya ada sedekah Yasin kan di situ. Kalau ingin ikhlas, kalau tidak ingin embel-embel, jangan dikasih gambarnya orangnya. Jangan dikasih tulisan. Itu. Kenapa begitu? Karena Allah nggak penting untuk melihat nama siapa yang di situ diperuntukkan. Allah itu maha segalanya udah. Allah itu segalanya menilai. Jadi jangan anggap nanti Allah kan gak nyaksiin. Oh bukan, salah. Justru kalau kita sedekah Yasin ya, yang sudah diperuntukkan kepada almarhum kok ditulis namanya di situ, itu jadinya bukan sedekah sunnah.
tapi itu sedekahnya programnya kita sendiri, bukan yang diajarkan Rasulullah. Kenapa? Nanti setiap Yasin dibuka ada gambarnya orangnya. Udah bunyi ya, kita lewat. Itu ada. Kalau di Al-Quran, kalau di Yasin bagiin. Supaya apa? Sedekah kita sampai kepada Allah. Sedekah kita sampai kepada Rasul. Baik. Allah lebih mementingkan apa yang ada di hati kita. Innahu alimun bidati sudur. Allah selalu melihat apa yang